Oke, selamat pagi. Saya Michael Christopher dari kelompok 10 kelas Cloud Computing TK 4705 ingin menjelaskan demo aplikasi. Cuman sebelum itu saya jelaskan dulu juga kenapa sih bisa kayak begitu. Nah, di sini pertama kita bikin dulu direktori utama microservice. Bebas namanya, tapi di sini namanya microservice simple. Terus kita bikin ini direktorinya juga. Ini tuh untuk bot nantinya. Nah, di sini API Gateway, isinya Docker file. Jadi biasa kita pakai Node 18 karena Node di bawah 18 itu udah jadul. Dan npm install. Nah, ini dia nge-expose port 8080. Jadi port 8080 jadi kebuka supaya bisa diakses jadi API Gateway. Ini index.js ya normal kayak untuk API buat port inventory, port card, port login, autentikasi. Itu semuanya runnya di 8080. Ini ada aplikasi. Jadi ini kayak begini. Jadi ini ada informasi dari Sketch, MySQL, API, API. Ini untuk audit, cek biasa. Ini ada backend. Backend ini dapat file juga biasa, sama aja. Nah, ini ada server. Kita pakai server ya seperti biasa. Ini port yang kebuka. Kita pakai 5000. Terus ini kita pakai localhost biasa. Port 3307. Environment database-nya app user, namanya juga database microservice, koneksinya pasti terus, dia ada limitnya 10 dan waktu tunggunya ada QQ-nya itu 0. Nah ini untuk DB itu tuh kayak ada try and catch. Jadi kalau misalnya dia berhasil ya connected, kalau misalnya nggak berhasil dia ya ada nomor infonya database connection fail. Misalnya time out, jadi time outnya ada 5000 millisecond untuk 5 untuk dia langsung nggak ke koneksi. Dia nggak minta-minta untuk connect terus. Nah, ini ada health check udah pasti ada karena kita buat tahu juga kenapa sih, apa dia konektivitasnya ada atau enggak gitu ke si API Gateway. Ini juga ada register buat register login. Jadi kalau misalnya ada user register. Nah, ini juga ada kayak database. Oh ini server.js ini untuk menghandle seluruh aktivitas yang ada di front end tersebut gitu, mulai dari dia nambah produk, misalnya dia register, login, terus ada juga bermacam-macam kayak misalnya dia melakukan pembelian, ada select juga buat memilih barang dari database. Jadi siapa ini menghandle front end dan juga pot-pot yang berhubungan kayak pot produk, pot service, database juga, semuanya ada di sini. Dan Docker file purchase juga sama yang lain. File service ini backend, ini pot yang untuk keranjang, jadi dia untuk nambahin keranjang, jadi ada get, post, put, delete, option, ada insert into card item, jadi user ID-nya yang loginnya itu. Jadi nanti pasti admin yang ngecek database dia tahu, oh si user ini user ID segini, dia nambahin item ID. Misalnya item ID laptop 14, ditambah tuh laptop, ditambah ke database, kuantitinya berapa, value-nya berapa, dan juga ambil dari input gitu. Jadi bukan kita yang ini gitu. Misalnya ya kuantitinya berapa nih? 5, D5 ditambah kuantiti. Kalau misalnya dia nambah lagi that, berarti kuantiti yang tadi 5 maksimal 5 ditambah 7. Misalnya dia tambah 7 gitu maksudnya. Ya berarti dia 12, dia beli 12. Nah ini ada info item added to cart kalau misalnya dia gagal. Misalnya status 500, ini kan artinya misalnya ada
gagal servernya nih ngambil database ini 1500 tuh artinya HTML tuh ya koneksinya terputus gitu. Bukan HTML, bukan HTML tapi HTTP. HTTP. Ini Listen 8083, ini port 8083, hard service pakai port ini. Kenapa portnya beda? Karena port ini tuh eh, berdiri sendiri gitu. Sifat Microsoft itu kan berdiri sendiri. Sebenarnya. Jadi ini kosong semua. Jadi ini ada index HTML. Jadi index HTML ini isinya ya seperti ini. Ada pegging. Ini dashboard, terus ada user service, inventory, card. Ya itu nanti tuh ini tuh bakal terbagi-bagi gitu. Jadi kalau servisnya nyala, ini dulu, patch ini dulu yang ada, user service, autentikasi. Kemudian kalau udah masuk berarti dia ada inventory, ada cart. Itu ini masing-masing. Dan ini tampilan dummy-nya gitu. Tampilan mentahnya tanpa backend, tanpa database. Ini front end. Nah, ini yang udah bisa register juga, bisa kayak begini. Kalau misalnya dia ada akunnya, login, bisa login. Sama kayak aplikasi-aplikasi login biasa gitu. Terus dia juga ada peringatan kalau misalnya username nggak ada gitu. Misalnya ini juga password juga nggak ada. Kalau misalnya ini invalid credential, ini karena ini agak nge-lag. Nah ini ada inventory service. Ini kayak service untuk inventory. Jadi kayak di sini tuh isinya kayak ada mengatur kayak database yang keranjang gitu. Ngatur keranjang, terus ngatur kayak produk apa aja sih yang ada di e-commerce itu gitu. Dari sini tuh kita bisa lihat SQL, di sini ada sintak SQL. Deskripsi value-nya ini sesuai dengan input user. Masuk ke database namanya item. Ini portnya 8081. Berdiri sendiri di port 8081. Docker file juga sama, database juga sama. Nah, ini ada MySQL. Nah, MySQL ini biar nggak konflik dan lebih. Nah, karena kita pakai CLI, nggak pakai PHP MyAdmin atau Postgres, kita harus poin itu kita tuh mau bikin tabel di database tersebut gitu. Yang namanya Microsoft App. Nah, kita pakai use gitu. Nah, habis itu masuk dia create table. Kita bikin table user sama if not exist. Ya, ini ID-nya primary key udah pasti. Auto increment juga. Password. Password yang bakal diinput oleh si user. Nah, ini first name, last name. Dia tuh ya boleh dikosongin. Nah, ini
create at timestamp default current timestamp. Jadi di sini timestampnya itu tuh dibuat. Jadi kapan atau misalnya oh user bikin akunnya kapan. Jadi supaya nanti kalau misalnya ada audit keamanan sistem atau misalnya ada login yang mencurigakan, itu bisa tahu dari timestamp tersebut. Nah, updated at itu adalah password gitu. Jadi password yang diubah misalnya user mau ngubah password, ini di bawahnya. Ada gitu. User juga ada supaya nanti pas ya kalau register kan pasti kan masuk ke data kan, database login. Jadi kalau misalnya database user, jadi kalau misalnya user mau login tinggal fetch aja data yang itu, tinggal dicocokin ada nggak gitu kan. Kalau misalnya nggak ada berarti nggak bisa masuk gitu. Nah ini juga produk juga sama. Jadi produk itu isi datanya ada ya, masuk kuantiti pasti integer karena kan stok itu kan discrete kan bukan continue discrete image URL ini gambar-gambar image gitu kan created by itu integer created at itu timestamp juga sama. Nah, ini pakai foreign key itu referensinya dari insert yang ke kategori itu udah pasti harus ada gitu karena kan nggak mungkin si user bakal kosong gitu kategorinya login. Nah ini sebenarnya ini kebuat dua. Oh bukan. Jadi ini kan supaya nggak konflik. Jadi kita tuh bikin table ini tuh di database microservice DB bukan microservice app. Kita bikin user sama addressnya teks, fontnya juga ini juga buat uh, database di itu di produk. Jadi yang tampil setelah login bukan dari si itemnya. Nanti otomatis kan namanya iPhone, deskripsinya apa, price-nya berapa, itu kan semua ada di tabel item. Jadi kalau misalnya user mau beli, itu langsung keluar semua karena ada datanya di database item, tabel item. Ini juga ada keranjang nah, kan kalau misalnya item ID-nya namanya iPhone 14 kan banyak kan kalau misalnya kita definisikan by ID misalnya 14 itu khusus untuk iPhone 14 ya berarti ya gampang gitu kita tahunya. Satu user ini sebenarnya untuk tes aja gitu supaya bisa login langsung. Nah, ini di service.
password, ada buat user gitu, login, jadi buat autentikasi semuanya dan dia jadi di port 8082. Jadi bagaimana sih si user dari si user, misalnya user register nama, email, phone. Nah, database bisa ngambil tuh data-data yang udah dimasukin sama si user itu ke database user. Ini ada script, ini untuk deploy. Ini ada deploy, kita bisa deploy juga. Ini ada Docker Compose. Docker Compose ini tuh kita bisa set Docker untuk deploy Kubernetes. Kan ada yang pakai Minikube, ada kan ya harus ada internet macam. Kalau host kan dia nggak bisa akses internet kan, jadi susah kalau host only. Nah, ini juga ada servisnya, Redis. Langsung sih kita bisa akses gitu kontainer-kontainer dari Docker itu. Ada yang kontainer buat MySQL yang isinya microservice, maaf, yang isinya pod MySQL. Ini juga ada NGX, ini yang paling penting. Jadi server itu dia bakal listen 80. Apa sih listen 80? Itu port HTTP. Jadi dia bakal akses si HTTP itu tuh. Ke HTTP. Jadi makanya kita bisa akses ini tuh karena ada NGMX gitu. Ada location API-nya gitu kan. Jadi semuanya tuh dihubungkan API. Oke, ini nah untuk deployment itu ini yang full versi karena di udah di YAML itu. Ini ada yang untuk config map, secret isinya password, semuanya deployment, ada MySQL deployment, tuh replika ada juga. Jalanin aja. Kayak ada replika, potnya, image-nya juga ada. Jadi uh, image-nya, jadi si Docker itu ya ada image-nya gitu. Jadi ya si user tuh gampang gitu, langsung akses aja gitu MySQL, akses gitu webnya di localhost gitu. Nggak usah capek-capek gitu.
langsung bikin script ini untuk permission itu deploy ikan8.sh. Nah, kenapa saya langsung bisa copy ini karena ada EOF juga gitu. Ini buat langsung kayak dia tuh bikin semua file di CLI langsung gitu. Langsung dia write gitu. Nulis. Oke, saatnya demo. Oke, saatnya kita masuk ke demo. Oke, di sini buka terminal ctrl alt t atau bisa juga di menu Ubuntu di sini terminal emulator. Pertama kita mau demo Docker untuk kita tahu service-service apa sih yang ada di microservice kita. Pertama kita cari dulu ke microservice kita. Mau kita running Docker Compose. Nah, di sini kita bisa lihat ada backend, front end, SQL sama Redis. Ini udah state-nya up semua, portnya juga udah sesuai 8000, 3000 ke TCP dan dia 80 expose-nya. SQL 337 dan juga dia Redis 6380 6379 TCP service-nya yang dia ini. Nah, ini normal ya, karena frontend kan pasti kan dia aksesnya ke HTTP, backend dia 5000 port, masih pasti 3307 portnya, jadi 9307. Oke, service sudah berjalan. Sekarang kita coba cek apa sih yang ada di tabel kita gitu. Kita tinggal copy aja satu-satu supaya nggak konflik juga. Oke. Oke, udah masuk MySQL di sini. Kita MySQL database kita karena kita udah pakai use juga. Cek apa aja yang ada. Oke, ini tabel semuanya, tabel-tabel di sini karena kita pakai CLI nggak pakai Postgres jadi tampilan UI-nya tuh ya lewat ya CLI gitu. Jadi ada tabel buat login. Di sini ada admin yang kita insert manual, tes manual. Nah, ini yang input saya. Kebetulan tadi saya input, saya register user baru, MII dengan su@gmail.com. Ini passwordnya sebenarnya 123456, cuman dia di hash gitu. Karena supaya nanti kalau misalnya ada database breach, dia kalau misalnya ada namanya serangan, dia tuh bisa langsung kena hash gitu. Jadi ya seperti pada umumnya di real time gitu, di real life application itu ya hacker tuh cuma tahu emailnya aja gitu. Passwordnya hash. Nah, ini null karena memang tadi kan saya udah jelaskan database itu enggak yang first name last name ini nggak unik gitu. Mau null juga nggak apa-apa. Nah, ini ada created app. Nah, kebetulan ini eh saya bikin demonya hari ini 12.06.2025 dan bisa dilihat sendiri saya bikin tuh created add ada timestamp. Nah, ini ada ada ID. Nah, ini ada history dari yang dibuat oleh user ya kebetulan. User ada yang created by 2, 3 dia kategori elektronik dia beli stoknya 1 dia created ad dan update ad update-nya juga ada di situ semua itu. Oke, saya masih masih jalan, MySQL-nya jalan juga. Nah, kita tes nih endpoint-nya. Kita tes port 5000 kan backend tadi. Kita tes. Nah, jalan kan. Ada status healthy, timestamp-nya 12.06 waktu sekarang. Iya benar. Terus ini kita cek juga API buat produknya juga. Oke, jalan karena ada deskripsi-deskripsinya gitu, tabel, database semuanya juga ada. Nah, sekarang kita mau restart deployment di sini ya.
Tapi sebenarnya kalau misalnya kita udah lihat di sini udah benar, artinya kita nggak usah deploy lagi. Cukup aja sebenarnya kita run script ini otomatis dia udah ke deploy semua gitu. Cuman untuk eksperimen kita coba. Tapi sebenarnya ini udah kebuka uh, karena sebelumnya saat pas saya buat ini tuh saya set untuk dia tuh permanen gitu. Disimpan ke Docker volume. Jadi bisa langsung diakses walau VM-nya kita restart gitu. Kita karena ini disimpan di localhost. Jadi bisa aja langsung kita ke port 3000 gitu. Nah, udah ada kan. Sekarang demo di sini. Kalau misalnya kita username-nya masukin yang nggak ada di database gitu, misalnya 1 2 3 4 5 6, dia tuh invalid. Karena memang di database tadi pun nggak ada kan. Hmm. Yang ada ya ini gitu. Kalau kita bisa masukin sesuai kredensial, semi, 1 3 4 5 6 itu, tentu dia ada kan invalid. Karena saya passwordnya juga lupa kebetulan. Makanya kita register kembali gitu. Nama saya, terus ini akibat ini. Oke. Naik misalnya Yahoo, eh, Hotmail aja, hotmail.com. Passwordnya 1 2 3 4 5. 1 2 1 2 3 4 5 6. First name opsional, last name opsional. Gitu. Tapi saya masukkan aja register. Nah, ketika saya register, dia tuh langsung masuk ke ini gitu. Enggak dialihkan ke login page. Kenapa? Karena untuk efisiensi aja gitu. Nah, langsung ada welcome mic. Langsung kita cek di terminal kita. Kita cek data di sini update atau enggak nih. Tuh. Nah, ke update kan. Mic me.hotmail.com, passwordnya 1 2 3 4 5 ke hash, first name Mike, last name C, creatednya pas, pas 54, pas 54. Oke, kalau kita mau login lagi gampang, masukin aja Mike di sini, 1 2 3 4 5 6. Oke, login. Oke, di sini produk, ada produk di sini sebenarnya, all produk. Add produk di sini. Ini kita jadi misalnya ya handphone. Deskripsinya dari saya mau kirim stok handphone ini. Bentuknya uh, Fold gitu. Samsung, misalnya Samsung. Jadi si kurir itu tahu, oh ini Samsung. Terus alamat, misalnya alamatnya tell you misalnya. Tell you postal code-nya berapa gitu. Kayak aplikasi belanja online biasa gitu. Postal code misalnya bebas gitu. Price harga tergantung bisa. Kayak 10 juta misalnya. Iya 10 juta. Bisa juga ini kalau misalnya ini bisa ditambah gitu. Misalnya dalam bentuk dolar gitu. Nah, ini kan saya formatnya dolar ya. Jadi bisa ada scroll bar ini. Bukan ada add bar. Jadi misalnya saya bikin 5 nih. Tapi saya malas ketik tinggal 5,01 gitu misalnya. Tambahin 1 sen.
Misalnya kita menambah stok quantity 5 nih, kita kirim 5. Nah, kategorinya ini yang tadi ada di database. Bisa elektronik, books, kamu pilih books di sini, image URL. Nah, di sini kita mau kasih nih ke kurir. Ini fotonya, tolong masukin linknya gitu. Buat lihat fotonya gitu. Kenapa ini penting? Tapi sebenarnya kami itu punya dua opsi. Pertama, langsung nampilin image gitu, buat nanti si kurirnya tahu. Lebih ke alasan keamanan ya, gitu, URL. Nah, oke, produk add successfully. Kita lihat my produk, akun kita, oke, handphone. Sesuai kan? Nah, nanti si admin bisa lihat al produk di sini. Apa aja sih produk-produk yang udah ditambahkan? Sebenarnya ini kami itu pengen produknya itu tuh bisa diakses oleh admin doang. Jadi si admin itu bisa ngelihat si al produk. User tuh nggak bisa ngelihat daftar produk itu sebenarnya. Kalau implementasi itu jadi kan takutnya konflik kalau dibikin eksklusif admin dan itu perlu banyak sekali konfigurasi terutama di bagian privilege. Ada misalnya database privilege-nya user apa, admin gitu. Jadi ya kita begini aja gitu, udah cukup gitu, lebih dari cukup malah. Karena berfungsi gitu. Ini sebenarnya Microsoft App bisa diganti namanya, cuman ya emang namanya Microsoft App gitu kan. Bisa diganti di script sebenarnya. Gini saya. Tidak, tidak muluk-muluk dan lumayan ribet juga. Ini bisa diganti. Jadi aplikasi logistik 10 save. Nanti kalau misalnya kita restart dia bakal ganti. Oh, bukan di title, tapi ada oke, mana ya? Oke, di sini. Di sini. Apa ya? Hmm. Ini kenapa nggak berubah? Karena um, kita perlu restart ulang gitu untuk ini. Makanya kita harus restart ulang. Oh iya, ini kan tadi kan produknya udah ditambahkan. Nah, pasti ada produk nambah. Handphone, deskripsi saya mau ini, postal code, harga segini, quantity, kategori books. Harusnya elektronik saya asal aja. Oke, tadi saya sebenarnya harus pilih, tapi ya udah nggak apa-apa. Caranya apa? Dengan ini, Docker Compose Up. Jadi itu bakal nge-restart Docker semua. Deployment. Oke, front end updated, semua updated. Kalau kita restart, oke, di sini harusnya dia berubah ya, cuman dia nggak tahu kenapa nggak berubahnya. Oke, kayaknya saya.
Kayaknya saya salah, bukan di sini harusnya. Tapi di sini. Karena itu front end dummy. Nah, di sini. Saya bisa ubah itu di sini. Nah, ini tuh harusnya aplikasi logistik ke 10. Oke, save. Setelah di save, dia akan berubah namanya di sini. Di title-nya ya. Berubah karena kita ubah. Cuman kita bisa ubah identifikasi barnya, ubah mousepad. Kita cek aplikasi logistik ke 10. Ini CSS. Ini JavaScript. Nah, di sini, di sini description bar. Description. Aplikasi logistik ke 10. Oke, harusnya bisa karena kita udah edit ke sini. Restart. Nah, oke, sekian demonya. Ini juga bisa logout. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan teknis.